Kaji mulai. Ya. Kaji mulai. Ya. Lain. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendengar tentang langkah awal bagi orang salik, bagi orang yang mau berjalan beribadat menuju Allah, mencari keridhaannya, yaitu kita bangun dulu dari tidur kelalaian. Dan aturan lain, perintah lain yang diperintahkan kepada kita yaitu belajar ilmu agama, terutama ilmu syariat yang fardhu ain, sehingga kita memahami akidah yang benar, hukum fikih, ya, mengenai aturan-aturan ibadat, syarat, rukun-rukun dan sebagainya, seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama fikih. Baru dengan itu baru kita bisa melakukan ibadah. Tetapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antara lain oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin dan lain-lain, bahwa tidaklah layak, ya, tidaklah patut, ya, kita beribadat ini, beribadat menuju Allah, beribadah kepadanya, mendekatinya, jika kita ini dilumuri oleh menuju Allah, beribadah kepadanya, mendekatinya, jika kita ini dilumuri oleh taubat ini, karena hanya merekalah yang layak menuju Allah setelah mereka berhasil, ya, atau paling tidak mencoba melakukan taubat yang benar. Ada dua faedah diperintahkan atau dibalik perintah taubat ini. Ada dua faedah yang ingin kita capai daripada taubat ini. Pertama adalah supaya kita diberi taufik taat, ya, supaya kita diberi taufik taat, kekuatan. Taufik itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk bisa kita melakukan kebaikan dan menjauhkan daripada dosa dan kesalahan. Jadi taufik, dengan taufik ini baru ringan, baru mudah, bahkan baru gairah kita melakukan perintah Allah. Jika kita berlumuran dengan dosa dan belum berhasil kita melakukan taubat, maka ibadah yang sebenarnya tidak berat, zikir yang sebenarnya tidak berat, tapi menjadi berat bagi kita, ini diakibatkan oleh dosa-dosa. Itulah makna hadis bahwa innal abda la yuhramul khairu bizambi yusibuhu. Seseorang hamba, itulah makna hadis bahwa innal abda la yuhramul khairu bizambi yusibuhu. Seseorang hamba. Adapun faedah yang kedua adalah agar diterimanya
amal sunat. Kita tahu bahwa kita diperintahkan di sini ada yang wajib, ya, ada yang sunat. Nah, jadi supaya diterima, karena ibadah-ibadah sunat ini tidak diterima jika dilakukan oleh orang yang mengabaikan ibadah wajib. Ya. Jadi tidak diterima amal ibadah sunat. Salah satu ibadah wajib adalah taubat. Salat sunat, ibadah sunat yang lain itu adalah sunat, hukumnya sunat, baik dilakukan dan tidak berdosa jika diabaikan. Ini ibadah sunat ini diterima hanya dari orang yang tidak mengabaikan ibadah wajib. Nah, jadi dapat disimpulkan dari penjelasan para alim ulama bahwa orang yang tidak taubat, dan taubat itu wajib, maka ibadah-ibadah sunatnya tidak akan diterima. Jadi itu dua faedah taubat yang sangat penting kita ketahui. Para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa taubat ini maksudnya, pengertiannya adalah kembali daripada perbuatan-perbuatan yang tercela kepada perbuatan yang keji. Juga taubat kembali daripada sifat-sifat yang tercela kepada sifat-sifat yang terpuji. Nah, itulah makna taubat. Jadi kita berubah kembali daripada hal-hal yang salah kepada hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama ini. Hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama ini. Karena itu para ulama menjelaskan bahwa dari definisi-definisi taubat ini seperti tadi, kembali daripada sifat tercela kepada terpuji, maka di situ dapat kita pahami bahwa rupanya taubat ini juga, maka di situ dapat kita pahami bahwa rupanya taubat ini juga melakukan yang dilarang, ya. Seperti yang sudah kita maklumi, dosa-dosa yang dilarang, maka kita bertobat untuk meninggalkan larangan-larangan itu, dengan arti tidak kita lanjutkan lagi melakukannya karena itu dilarang oleh agama. Nah, itulah taubat dasar yang harus dilakukan oleh kita semua ini. Ada juga taubat daripada sifat-sifat tercela, dan ini juga sama haramnya dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, sifat tercela. Banyak kita umpamanya sudah berhasil melakukan ibadah-ibadah syariat yang baik, kita sudah berhasil melakukan salat, ya, bahkan kita lakukan itu dengan berjamaah lagi. Kita juga berhasil melakukan puasa, bahkan dengan puasa-puasa sunat. Kita juga berhasil meninggalkan larangan riba, zina, membunuh dan sebagainya. Tetapi kita belum berhasil meninggalkan di dalam batin kita sifat-sifat tercela seperti dengki umpama, takabur, cinta dunia, hubbul jah, dan lain-lain. Nah, maka berarti kita melanjutkan taubat
pada martabat ini, para ulama menyebutkan dosa-dosa tingkat tarikat namanya. Sebagai contoh ya, di antara lain seperti dosa husulil amni, ada rasa aman di dalam hati. Aman yang dimaksud adalah lawan khauf. Khauf maksudnya rasa takut. Rasa takut di dalam hati itu wajib hukumnya. Nah, di sini kita sudah mulai terasa payah ya, ketimbang daripada taubat-taubat yang pertama tadi. Khauf. Ada rasa takut pada Allah di dalam hati. Dan rasa takut itu adalah cambuk. Cambuk agar kita mau melakukan ibadat, agar kita mau meninggalkan dosa. Itu khauf ya, hukumnya wajib. Nah, berarti lawan daripada khauf ini disebut dengan aman, merasa aman daripada murka Allah, aman daripada azab Allah. Merasa aman itu adalah dosa batin dan itu wajib kita lakukan taubat. Dosa apa? Dosa adanya rasa aman di dalam hati. Seharusnya hati kita diisi oleh rasa takut. Maka di situ perlu kepada taubat. Contoh lain dosa-dosa batin seperti kunut ya, kunutun, putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dalam hal barangkali kita tidak diampuni lagi. Putus asa dalam hal rezeki dan sebagainya. Putus asa dari rahmat Allah, ini adalah dosa batin ya, dosa hati. Wajib kita lakukan taubat hingga sampai berhasil kepada tingkat raja. Lawan putus asa itu adalah raja. Raja itu mengharap pada Allah, bergantung, berharap padanya. Itu raja adalah ibadah batin. Wajib juga hukumnya, tapi pada batin tempatnya. Dan jika sifat ini tidak kita miliki, berarti kita memiliki lawan daripada raja, yaitu putus asa, iyas, putus asa, dan itu adalah dosa. Wajib kita bersihkan batin kita daripada sifat yang tercela itu. Dosa lain dalam hati adalah jaz'un namanya. Dosa barangkali ya maknanya, artinya itu mengeluh ya, mengeluh. Lawan daripada sabar. Jadi kita tidak sabar menerima ujian umpamanya yang diberikan oleh Allah pada kita berupa ujian dalam masalah-masalah dalam kehidupan yang kita hadapi ini. Nah, seharusnya kita sabar, dan sabar itu adalah perintah Allah, wajib hukumnya. Maka lawan daripada sabar itu adalah kita mengeluh dalam menghadapi ujian-ujian. Mengeluh itu adalah dosa batin yang wajib kita taubat daripadanya. Ini termasuk taubat tingkat kedua tadi. Contoh lain, dosa batin adalah rukbah namanya. Gemar kepada dunia. Ini sukar sekali diobati ini. Rukbah, gemar kepada dunia. Termasuk gemar kepada selain Allah. Gemar kepada manusia. Kita suka penghormatannya, kita suka kepada sanjungannya, dan itu yang kita harapkan selama ini.
kita suka diberikan penilaian yang baik oleh makhluk ini. Itu rukbah namanya, dan itu dosa batin, dosa yang sangat berbahaya. Ya, jadi kita wajib taubat dari sifat yang berbahaya itu, sehingga hati kita mencapai yang namanya mencapai ibadah batin yang namanya zuhud. Ya, zuhud adalah dingin hati kita dari semua itu. Dingin dari dunia, dingin daripada selain Allah. Dan zuhud ini sama dengan ibadat batin yang lain adalah perkara yang tidak mudah dicapai. Terkadang makin alim kita, makin banyak kita membaca, makin menambah, makin luas ilmu, tapi gemar kepada dunia semakin bertambah. Itu bukti bahwa sukar sekali ya, batin kita diisi dengan sifat-sifat terpuji itu. Ya, termasuk tamak ya. Tamak itu juga dosa batin yang harus kita taubat hingga batin kita diisi dengan sifat warak, menjaga diri dari hal-hal yang haram, yang syubhat, supaya kita selamat. Jadi dosa batin di sini lawan warak adalah tamak. Wajib kita taubat daripadanya. Kemudian dosa lain, di dalam batin kita ihtimam birrizqi ya. Siang malam kita hanya berfikir dan tidak melihat kiri kanan di dalam mencari rezeki, lupa, kehilangan waktu, sehingga kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu dosa batin, namanya adalah ihtimamun birrizqi. Wajib taubat ya daripada dosa yang berbahaya itu, hingga batin kita berhasil diisi dengan tawakal. Dosa lain yang pada martabat kedua ini adalah karahiyah ya. Dosa karahiyah, benci ya. Makruh disebut juga makruh. Tapi bukan makruh yang dikehendaki di dalam ilmu fikah. Ini adalah sifat hati, benci kepada apa? Benci batin kita kepada takdir dan keputusan Allah di dalam kehidupan yang kita jalani. Ada meninggalnya orang yang dicintai, diberikan bala, musibah dan sebagainya. Jadi datanglah kebencian hati terhadap apa yang kita hadapi. Umpama kita maju ya sebagai caleg umpama, ternyata gagal karena Allah tidak menghendaki itu. Ternyata kita terjadi dalam batin kekecewaan yang disebut dengan karahiyah, benci hati. Ini wajib juga dosa yang haram, tapi tempatnya di hati ya, belum tentu berhasil dihilangkan oleh orang yang sudah berhasil mengerjakan ibadah-ibadah zahir yang sempurna. Jadi mesti taubat juga ya, hingga hati kita dapat diisi dengan ridha dan taslim namanya. Ridha, puas, senang dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dosa lain lagi adalah jelek adab pada zahir dan jelek adab pada batin. Ya, pada zahir, para jamaah yang dirahmati Allah, pada zahir kita jelek. Jelek artinya kita tidak dapat atau belum dapat berhasil melakukan perintah-perintah Allah. Dan kita berhasil melakukan larangan-larangannya. Larangan pada zahir berarti jelek adab
pada zahir dan jelek adab juga pada batin, dengan khatir-khatir yang datang beragam seperti tadi. Nah, jadi itu juga dosa, wajib kita taubat agar jelek batin, jelek zahir dan batin itu hilang, sehingga batin kita berhasil diisi dengan muraqabah. Muraqabah itu merasa dilihat oleh Allah, dan itu adalah ibadah yang yang fardhu ain juga. Muraqabah wajib kita miliki. Dosa lain juga yang perlu kita ketahui adalah tadyi'ul awqat fi ghairi ma yuqarribu ilal khat, menyia-nyiakan waktu, menghabiskan waktu pada perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak mendekati kita kepada Allah. Itu wajib dilakukan taubat hingga kita berhasil mencapai tingkatan muhasabah. Jadi kita selalu dalam hari-hari kita diperintah muhasabah, dan itu wajib kita lakukan. Kita wajib bertaubat daripada membuang-buang waktu pada apa yang tidak berguna. Termasuk juga dosa batin adalah cinta, condong hati kepada selain Allah. Wajib kita taubat agar hati kita diisi dengan cinta kepada Allah. Taubat-taubat begini Bapak-bapak, para jamaah sekalian, seperti kita sampaikan tadi bahwa dalam kitab Minhajul Abidin disebut dengan masyak jalan yang sukar dilalui, ya, jalan sukar, yang jalan yang tidak mudah dicapai. Kita wajib berusaha. Termasuk dosa tingkatan martabat tarikat ini adalah tidak hadir Allah di dalam ingatan kita, tidak hadir Allah di dalam batin kita. Jadi itu juga dosa. Artinya adalah terhijab perbuatan Allah dengan perbuatan kita, terhijab sifat Allah dengan sifat kita. Padahal semua datang dari perbuatan dan kemauan Allah, tapi kita tidak merasakan itu. Kita merasakan kitalah yang berbuat, kitalah yang pandai, kitalah yang hebat. Jadi merasakan diri sendiri, akhirnya terjadilah syirik khafi. Maka perlu kita taubat agar batin kita dapat memandang sifat-sifat kebaikan Allah. Tauhid kalau sudah sampai kepada tahap itu disebut dalam kitab Ihya Imam Ghazali dengan tauhid khawas. Kalau kita sebatas percaya dan mengakui, itu disebut dengan akidah. Jadi beda akidah dengan tauhid khawas ini. Juga disebut dengan tauhid kasyaf, terbuka batin kita sehingga kita dapat melihat dengan mata hati tajalli keberadaan Allah, sifat dan perbuatannya di dalam batin kita. Dengan itu baru sah tawakal, sah ridha, sabar dan sebagainya. Juga disebut oleh para ulama dengan tauhid tasawuf. Banyak sekali istilah-istilah yang dimaksud adalah hilang dalam pandangan kita, mata batin kita, perbuatan selain Allah, sifat selain Allah. Ini taubat tingkatan tarikat juga. Yang terakhir, para jamaah sekalian, adalah taubat tingkat hakikat namanya. Ini dosa-dosa para arifin. Dalam pandangan arifin ini adalah dosa. Taubat ya daripada memandang alam, daripada memandang selain Allah, taubat kepada
kita dapat memandang hanya wujudnya. Dikatakan oleh ulama sufi, wujuduka zambun laka, wujudmu adalah dosa bagimu. Artinya, engkau memandang ada wujud selain Allah, itu adalah dosa. Seorang ulama besar Aceh, Abuya Mudawali, ya, mengatakan wujud diri kuta syaitan, penghancurnya, ya, adalah hidayah Rabbi, jalan metemu, kata beliau, bahasa Aceh, syair sufi dalam bahasa Aceh, jalan metemu, maksudnya kita peroleh jalan itu adalah suluk rakan tarikat sufi. Jadi wujud diri kota syaitan berarti kita merasa ada wujud selain Allah ini adalah kita dapat dikuasai oleh syaitan. Adapun keberadaan alam semesta ini adalah limpahan atau perbuatan, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan wujud yang berdiri sendiri, tidak qiyamuhu binafsih, tapi qiyamuhu billah. Ya, maka kita pandang wujud selain Allah adalah dosa, wujuduka zambun laka. Maka di sini kita juga ini tingkat tinggi tentunya diperintahkan juga untuk taubat dari memandang wujud selain Allah, taubat kepada hanya memandang wujud Allah. Tauhid seperti ini para ulama menyebut dengan tauhid khawasul khawas, atau juga disebut tauhid sufi, atau juga disebut dengan istilah yang agak asing, dikatakan asing, yaitu ada yang, atau juga disebut dengan istilah yang agak asing, dikatakan asing, yaitu ada yang kanan kepada siratal mustaqim itu harus berada di bawah bimbingan an'amta alaihim, orang-orang yang telah berhasil menempuh jalan ini, ya, dan kita harus berada di bawah bimbingannya. Seorang ulama sufi terkenal di Aceh bernama Syekh Abdul Rauf Asingkili, bersungguh-sungguhlah Anda mencari guru rohani. Jika Anda bertemu, maka satukanlah maumu dengan maunya. Artinya Anda tidak berkemauan, melainkan dengan kemauan sang guru, insya Allah Anda akan sampai kepada maksud. Begitulah para jamaah sekalian, pengertian taubat dengan tingkatan-tingkatannya. Mudah-mudahan kita dapat melewati tahapan-tahapan ini. Dengan itu maka sempurnalah kita di dalam beragama. Barangkali itu saja pertemuan pada malam ini yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita lanjut lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf mungkin banyak keterbatasan dan kekurangan di dalam penyampaian ini. Kepada para jamaah untuk juga bertanya kepada para ahli, para alim ulama, agar kebenaran itu terus datang ke dalam batin kita dan kita dapat memahami dengan sempurna. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaibang telah Melayu juga.